Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak yang mengira jika rasa sakit yang dialami orang meninggal hanya terjadi ketika tercabutnya nyawa dari raga seseorang. Setelah itu, orang meninggal dianggap tak lagi merasakan apa-apa. Pasalnya, ketiadaan ruh lantas membuat seseorang berubah menjadi mayit. Namun anggapan tersebut ternyata tidaklah benar adanya. Sebab saat mayat dimandikan, orang meninggal masih bisa merasakan kesakitan. Saking sakitnya, mayat tersebut bahkan sampai menjerit. Seperti apa jeritan mayat saat dimandikan? Mengapa mayat masih bisa merasakan sakit? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seperti itulah bentuk hukum ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Karenanya, tak seorang pun makhluk bernyawa dapat selamat dari hukum tersebut. Terlepas apakah ia merupakan makhluk langit ataupun makhluk bumi, semuanya akan kembali pada asal muasal yang telah menciptakan. Sebagai fenomena dahsyat, kematian merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu menandakan jika masa kehidupan seorang makhluk telah berakhir, di mana kehadirannya tidak memandang situasi dan kondisi. Kematian juga tidak memandang tempat dan waktu. Bila saatnya tiba, hal itu tak bisa lagi diperlambat maupun dipercepat, meskipun hanya sesaat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 145. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Selain waktu yang telah ditetapkan, kematian juga merupakan sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, karena hal ini menandakan terjadinya perpisahan ruh dari jasad dan jiwa dari raga. Maka ketika hal itu terjadi, seorang makhluk akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Saking sakitnya, makhluk taat sekelas malaikat pencabut nyawa saja bahkan sampai menjerit ketika mencabut nyawanya sendiri. Apalagi jika makhluk tersebut hanya sekelas manusia yang hidupnya belum tentu dipenuhi dengan ketaatan, maka dipastikan sakitnya bisa sampai berkali-kali lipat. Mungkin saja hal ini kedengarannya mengerikan, namun itulah yang dirasakan oleh manusia saat kejadian tersebut. Bayangkan saja bagaimana pedihnya saat roh dicabut dari badan, dari tiap urat tubuh, ditarik perlahan melalui urat saraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga kaki. Kesakitan itu melebihi tebasan pedang yang dilakukan berkali-kali. Saking sakitnya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengambil seluruh rasa sakit yang akan dialami umatnya saat menghadapi kematian. Karena Rasulullah SAW sangat tahu jikalau dirinya saja tak bisa lepas dari rasa sakit tersebut, apalagi mereka yang bukan seorang nabi dan rasul. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan, ketika ruh dicabut, hal itu membuat akal manusia menjadi kacau balau. Selain itu, lisan juga serta-merta menjadi bisu. Begitupun dengan anggota badan yang tiba-tiba menjadi lemah tak berdaya. Sehingga andai kata saat itu seseorang masih mampu untuk berteriak, maka pasti ia akan melakukan hal itu sekeras-kerasnya. Namun sayangnya, semua itu tidak bisa lagi dilakukan. Meski kesakitan tersebut sudah pasti adanya, namun Imam Al-Ghazali menekankan, jika saat nyawa seseorang dicabut, maka ruhlah yang sejatinya merasakan kepedihan. Sementara jasad hanya menerima pantulan rasa sakit yang dialami oleh ruh tersebut. Itulah mengapa saat orang hidup terkena luka pada anggota fisiknya, seperti terbakar api atau tertusuk benda tajam, maka pasti akan merasakan sakit. Sebab kehadiran ruh dalam diri seseorang membuat fisik mampu merasakan apapun. Namun seketika ruh telah tiada, maka fisik juga tak bisa lagi merasakan apa-apa. Jikalau ruh yang menderita kesakitan, lantas mengapa mayat yang dimandikan masih bisa menjerit? Bukankah ruh telah meninggalkan jasadnya? Dalam Islam, salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi terhadap orang meninggal, yakni memandikannya. Meski begitu, hal itu tak selamanya diperlukan jika sebab kematian seseorang masuk kategori yang dikecualikan,
seperti halnya orang yang mati karena syahid atau anak bayi yang baru dilahirkan. Hal ini sebagaimana pendapat umum menurut para ulama berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Meski kelihatannya mudah, namun urusan memandikan mayit bukanlah perkara biasa. Pasalnya, saat dimandikan, seorang mayit bisa merasa kesakitan. Saking sakitnya, mayit tersebut bahkan sampai menjerit. Meskipun secara kasat mata, hal ini tak dapat dilihat dan dirasakan oleh pemandi mayit tersebut. Sebab kesakitan yang dialami bukan terletak pada jasadnya, melainkan pada ruh mayit tersebut. Hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ia menunggu Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW sontak berkata, "Duduklah di tempatmu, tak usah berdiri wahai Ummul Mukminin." Setelah Aisyah duduk, Rasulullah SAW pun kemudian ikut duduk sembari meletakkan kepalanya di pangkuan sang istri. Dalam situasi tersebut, Aisyah lantas mencari uban pada janggut Rasulullah SAW dan ternyata ia menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih pada janggut Rasulullah SAW. Di dalam hati Aisyah kemudian berkata, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Karena merasa sedih, Aisyah pun menangis hingga air matanya jatuh menetes pada wajah Rasulullah SAW. Sadar terkena tetesan air mata sang istri, Rasulullah pun kemudian terbangun dari pembaringannya, lalu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Mendengar pertanyaan Rasulullah SAW, Aisyah lantas menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban sang suami tercinta. Setelah mendengarkan cerita Aisyah, Rasulullah SAW pun sontak menimpali sang istri dengan berkata, "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" Aisyah menjawab, "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Iya, itu memang menyakitkan, namun masih ada yang lebih pedih dari itu." Sahut Rasulullah SAW, "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pula. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya," sambung Aisyah lagi. Rasulullah SAW kemudian tersenyum mendengar jawaban sang istri. Kemudian ia menjelaskan, jika sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai sang mayit, kemudian melepaskan pakaian dan memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dengan penasaran, Aisyah kemudian bertanya, "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" "Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa sang malaikat maut," ungkap Rasulullah SAW. Semakin penasaran, Aisyah kemudian bertanya lagi, "Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh ya Rasulullah?" "Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," sambung Rasulullah SAW. "Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa," jawab Rasulullah SAW. Apa yang dijelaskan Rasulullah SAW mengenai hal ini jelas menunjukkan kepada kita jika ruh sang mayit akan merasakan kesakitan saat dimandikan. Meskipun ruh tersebut sejatinya sudah terlepas dari badan sesaat malaikat Israel mencabutnya, maka sebagai orang beriman, kita hanya perlu mempersiapkan diri agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Sebab rasa sakit yang dialami ruh ketika mayit dimandikan tidaklah lebih berat dari sisa yang dirasakan saat di akhirat. Sahabat, adakah di antara kalian yang pernah memandikan jenazah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala keburukan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.